Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Fitri, NIM 24110101010064. Di sini saya dari kelas A2 akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dengan judul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia. Dosen pengampu Bahrul Munib, SPD, MPDI. Yang pertama yaitu pengertian falsafah. Falsafah atau kata filsafat berasal dari bahasa Arab menurut penjajahnya yang menyatakan bahwa filsafat berhubungan dengan kata Yunani. Bahkan alasan memang dari kita Yunani, philo yang artinya cinta dalam arti luas, yaitu ingin. Lalu ia berusaha mencapai yang diinginkan. Filsafat dalam kehidupan modern ini diartikan sebagai ilmu yang berupaya melakukan penafsiran-penafsiran atas pengalaman-pengalaman manusia, mencari hakikat sesuatu, dan merupakan sesuatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Sejarah terbentuknya Pancasila. Yang pertama itu kebangkitan nasionalisme. Bangkitnya nasionalisme di Asia tidak dapat dipisahkan dengan timbulnya gerakan nasional yang dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme atau penjajahan. Maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme sesungguhnya merupakan jawaban bangsa Asia, termasuk bangsa Indonesia, terhadap tantangan Barat. Dapat diartikan bahwasannya sejak kehadiran bangsa Barat di Nusantara ini sesungguhnya sudah terkandung sebuah nafsu atau niat untuk menjajah dan mengeksploitasi, sehingga sejak saat itu juga sudah menimbulkan reaksi terhadap masyarakat setempat. Reaksi bangsa Asia mengenai imperialisme dan kolonialisme Barat sesungguhnya ada dua bentuk. Yang pertama yaitu Herodianisme, atau adalah suatu cara membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengaruh Barat, mengikuti cara-cara Barat, dan apabila sudah kuat digunakan untuk menyerang imperialisme Barat. Yang kedua yaitu Zelotisme, adalah reaksi berupa menutup pintu rapat-rapat terhadap pengaruh Barat, atau yang biasa dikenal dengan istilah isolasi. Adalah bentuk perlawanan pasif dengan cara menolak semua pengaruh Barat. Perumusan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sidang BPUPKI terbagi menjadi dua sidang, yaitu yang pertama sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang hasilnya dari sidang pertama ini akan dibahas dalam sidang yang kedua pada tanggal 14 hingga 16 Juli 1945. Berlangsung 4 hari berturut-turut pada sidang BPUPKI yang pertama, yang terdapat 3 tokoh yang berpidato dalam menyampaikan usulan atau gagasan untuk calon dasar negara Indonesia. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada hari pertama diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidatonya. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Suepomo diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya, dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 diberikan kesempatan pidatonya kepada Insinyur Soekarno agar menyampaikan pidatonya tentang rencana dasar negara Indonesia. Mr. Muhammad Yamin pada pidatonya menyusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia yang berbunyi: 1. Pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, dan yang keempat pri kerakyatan atau pemusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya disampaikan 5 usulan, akan tetapi dari kelima usulan tersebut Mr. Muhammad Yamin tidak memberikan sebuah nama atau istilah kepada kelima usulan tersebut. Dalam pidato selanjutnya, Mr. Suepomo menyampaikan sebuah usulan yang terdiri dari 5 calon dasar, yaitu yang pertama nasionalisme atau internasionalisme, yang kedua takluk kepada Tuhan, yang ketiga kerakyatan, yang keempat kekeluargaan, yang kelima keadilan rakyat. Dalam kelima rancangan usulan tersebut, Mr. Suepomo belum memberikan nama. Dalam usulannya, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar prinsip yang berbunyi: 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau keutuhan yang berkebudayaan. Anggota untuk membahas mengenai ketiga pendapat calon asli dasar negara tidak dilakukan oleh seluruh anggota BPUPKI. Akan tetapi telah ditentukan 9 tokoh yang mampu dipercaya untuk melakukan tugas mulai tersebut. Kesembilan tokoh tersebut dikenal dengan istilah Panitia 9. Panitia 9 telah menghasilkan piagam Jakarta yang berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang
ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya usulan dari Sulawesi Utara, Bali ataupun Sunda Kecil, dan Maluku pada tanggal 18 Agustus 1945 agar mengubah rumusan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya agar diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian dikenal dengan UUD 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara, yang rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada waktu itu juga Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian falsafah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi falsafah dan dasar bangsa selalu diuji kekuatannya dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berbangsa, yang kemudian yang kondisi di mana berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan latar belakang hidup bersama secara damai dan saling menghormati seperti Indonesia. Semenjak Pancasila disahkan menjadi asas dan landasan negara, dimulai dari zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Lama atau Orla, zaman Orde Baru atau Orba, dan bahkan sampai zaman dewasa ini. Peristiwa perumusan penentuan siapa yang akan merumuskan pertama Pancasila mudah mengalami perdebatan. Oknumnya secara terus-menerus menggugat pendapat untuk menggali Pancasila. Ada beberapa oknum, yaitu Mr. Muhammad Yamin, dengan alasan bahwa 3 hari sebelum pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, Muhammad Yamin menyampaikan sebuah pidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pidato tersebut memuat kelima sila tersebut, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 atas nama Pancasila. Kelima sila tersebut sebenarnya setelah ada sejak zaman nenek moyang bangsa ini ada, maka dari itu tidak mungkin lagi dikenai hari lahirnya. Di samping itu, terdapat pendapat juga bahwasanya Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo merupakan penggali Pancasila. Kedua tokoh ini sudah menyampaikan 5 pokok pikiran di depan sidang BPPKI. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang menjadi dasar kebudayaan bangsa. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah suatu perwujudan dari cita-cita hidup bangsa atau aspirasi. Pola hidup yang berdasarkan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian merupakan tumpuan dari pandangan Pancasila sendiri. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat diarahkan menjadi sebuah pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila memiliki nilai yang tetap dan tidak dapat diubah. Kehidupan bermasyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu merupakan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Hal itu dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara mengayomi serta memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku kepada semua rakyat tanpa ada perlakuan diskriminatif terhadap siapapun. Oleh karena itu, dinantikan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dimulai dari kegiatan yang sederhana yaitu saling tolong-menolong. Kemudian, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang dilambangkan dengan bintang 5 sudut merupakan sila yang pertama di mana jumlah bintang yang hanya satu ini atau tunggal dilambangkan dengan keesaan Tuhan, yang diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada seluruh manusia. Kemudian sila yang pertama ini juga diartikan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia itu bertakwa dan mempercayai kepada Tuhan. Penerapan nilai ketuhanan di lingkungan rumah, contohnya yang pertama, rajin menjalankan kewajiban beribadah, seperti jikalau umat Islam menjalankan sholat 5 waktu, bagi umat non-muslim lainnya bisa menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Penerapan nilai ketuhanan di lingkungan masyarakat, yaitu contohnya walaupun mempunyai tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, tetap harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian penerapan nilai ketuhanan di lingkungan sekolah. Ketika ada teman sekelas berbeda keyakinan dengan kita tetap harus berteman dengannya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang dilambangkan dengan rantai emas dengan latar berwarna
Merah adalah lambang sila kedua. Pada lambang rantai memiliki mata rantai yang bentuknya segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat ini melambangkan perempuan. Maksud dari simbol ini adalah untuk mengartikan antara kaum yang harus bersatu, bekerja sama sampai-sampai kuat seperti rantai. Contoh penerapannya yaitu harus mengakui persamaan kedudukan hak dan kewajiban semua orang di mata hukum, sosial, agama, dan lainnya. Kemudian sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki ciri pohon yang besar, kuat, dan berdaun rimbun. Arti dari pohon beringin adalah sebagai tempat berteduh sekaligus juga sebagai bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh penerapannya yaitu bangga terhadap bahasa, kesatuan dengan menggunakannya bahasa Indonesia sehari-hari dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat ini. Arti dari kepala banteng ini adalah sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Maksud dari berkumpul di sini adalah sebagai kegiatan masyarakat, sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang agar melahirkan suatu keputusan. Keputusan yang dimaksud pastinya keputusan yang adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh penerapannya tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi tetapi harus mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang dari sila kelima Pancasila. Dilambangkan padi dan kapas dikarenakan melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan di sini diartikan sebagai kebutuhan pokok, yaitu makan. Kemudian sandang diartikan sebagai pakaian kita. Oleh sebab itu, padi dan kapas menjadi simbol sila kelima ini. Contoh penerapannya, kepada siapapun harus bersikap adil. Kemudian salah satu contoh penyimpangan terhadap Pancasila yaitu telah beredar kasus pencuri singkong yang dilakukan oleh seorang nenek tua yang ia bertahun-tahun telah ditahan. Akan tetapi, hukuman tidak sebadan diterapkan pada para oknum koruptor yang sangat merugikan negara. Bahkan pernah ditemukan lapas koruptor yang nyaman dan mewah disertai fasilitas yang lengkap. Kesimpulannya dari materi yang saya bahas tadi, bahwasannya kita harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam lingkungan rumah, masyarakat maupun bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.